Pemirsa, pemerintah dan masyarakat harus optimis dan bersatu melawan corona untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Awal Februari, kasus aktif COVID-19 Indonesia tertinggi di Asia. Bahkan menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, kasus aktif COVID-19 Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Belum setahun penderita COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga menembus angka 1 juta penderita positif COVID-19. Lantas bagaimanakah peta persebaran COVID-19 di Indonesia? Kita akan lihat penjelasannya dalam grafik berikut ini. Kita ingat pemirsa bahwa awal mula COVID-19 di Indonesia tepat pada 2 Maret 2020 atau tepat 1 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. 2 warga negara Indonesia yakni seorang ibu dan putrinya dinyatakan positif terkena virus corona akibat melakukan kontak erat dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Dan tepat di 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Lantas wilayah mana sajakah di mana kasus COVID-19 tersebar di Indonesia? Kita lihat petanya berikut ini pemirsa, bahwa ternyata ada sekitar 34 provinsi di mana COVID-19 ini menyebar di Indonesia. Bahkan tercatat dari 5 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Kita lihat angkanya, DKI Jakarta ini mencatatkan 339.735 kasus atau 25,5%. Kemudian yang berikutnya Jawa Barat, ada 211.212 kasus atau angkanya mencapai 15,8%. Kemudian kita beralih ke Jawa Tengah, ada 142.318 kasus atau angkanya 11,5%. Dan yang berikutnya ada di Jawa Timur, 153.029 kasus atau angkanya 9,7%. Kemudian Sulawesi, ada Sulawesi Selatan, 52.198 kasus atau 4,2%. Kabar baiknya ada 5 provinsi dengan kasus COVID-19 terendah. Kita lihat di mana saja. Yang pertama ada Maluku Utara. Ini mencapai 3.982 kasus atau hanya 0,3%. Kemudian ada pula Kalimantan Barat, 4.640 kasus atau 0,3%. Selanjutnya ada Gorontalo, 4.794 kasus atau hanya sekitar 0,3% atau sekitar 0,4%. Kemudian kita beralih juga ada Bengkulu, mencatatkan 4.933 kasus. Dan yang kemudian berikutnya adalah Sulawesi Barat, 5.223 kasus atau hanya sekitar 0,4%. Kemudian kita ingat pemirsa bahwa pada Desember 2020, ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkap persentase kematian corona ini di Indonesia masih saja tinggi. Insiden kematian COVID-19 sebesar 0,34 per 100.000 populasi atau sebesar 3,4%. Yang sungguh menyedihkan, garda terdepan COVID-19 tenaga medis satu persatu gugur akibat COVID-19. Kita lihat bahwa ternyata angka kematiannya sangat tinggi. Angka kematian tenaga medis di Indonesia tercatat yang paling tinggi di Asia dan masuk ke 5 besar di seluruh dunia menurut catatan Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Tim Mitigasi PBID yakni Dr. Adib Humaydi menyatakan peningkatan kematian tenaga medis merupakan salah satu dampak akumulasi peningkatan aktivitas dan tingginya mobilitas warga saat libur panjang, pilkada hingga aktivitas berkumpul dengan orang yang tidak serumah. Dan pemirsa, kita lihat bahwa dari Januari sampai dengan April 2021, vaksinasi tahap pertama menargetkan dilakukan terhadap 1,3 juta tenaga kesehatan, kemudian 17,4 juta petugas publik, dan juga 21,5 juta lansia. Dengan kecepatan vaksinasi saat ini diprediksi bahwa Indonesia baru bisa menjangkau 75% populasi untuk vaksinasi dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi. Dan pemirsa, dalam sekejap pandemi COVID-19 merusak tatanan kehidupan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan nyawa. Vaksinasi nasional menjadi salah satu upaya mengatasi pandemi virus corona. Namun kuncinya kembali pada Anda, yakni selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M dalam melawan virus corona, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang paling penting, membatasi mobilisasi dan interaksi.